Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita lanjutkan kembali ulasan kita di dalam kitab Al-Balaghatul Muyassarah karya Syekh Abdul Aziz bin Ali Al-Harbi. Kita masuki pembahasan ilmul badi'. Ini bagian terakhir dari kitab ini. Setelah kita menuntaskan bahasan ilmul ma'ani dan ilmul bayan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Ilmul badi' wa ilmun yu'rafu bihi wujuhu tahsinil kalam. Ilmul badi' merupakan ilmu yang bisa diketahui dengannya bentuk-bentuk mengindahkan kalam. Jadi fokusnya mengindahkan, membuat kalam itu menjadi indah. Wal muhassinatu fil badi'i qisman. Yang memperindah di dalam ilmu badi' itu ada dua macam, atau muhassinat. Ada yang disebut yang pertama atau al-awwal muhassinatun ma'nawiyah, memperindah secara ma'nawiyah. Kemudian ada yang kedua, tsani muhassinatun lafziyah, yang memperindah secara lafaz. Kita bahas dulu yang lafziyah ya. Ini awalan al-muhassinatul lafziyah, yang memperindah secara lafaz. Ada banyak sebetulnya, tetapi yang beliau kemukakan di sini beberapa saja di antaranya ya. Awalan yang pertama al-jinas. Al-jinas atau menggunakan yang sejenis. Maksudnya apa? Wa huwa nau'ani, ada dua macam juga. Al-awwalu tam, ada jinas yang tam. Tam itu artinya wa huwa ayyattafiqa lafzahu wa yakhtalifa fil ma'na, yaitu bersesuaian kedua lafaznya tetapi berbeda dalam makna. Qaulihi subhanahu, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Ada dua kata sa'ah di situ. Yang pertama itu artinya kiamat, yauma taqumus sa'ah, pada hari terjadinya kiamat. Kemudian ada sa'ah yang terakhir, yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Sa'ah yang terakhir itu artinya waktu atau saat, sesaat. Jadi meskipun kata yang digunakan sama, itu maknanya berbeda. As-sa'ah yang pertama artinya kiamat, kemudian as-sa'ah yang kedua artinya apa? Waktu atau sesaat. Orang-orang yang pendosa itu bersumpah tidaklah mereka berdiam kecuali hanya sebentar, hanya sesaat. Jadi sa'ah yang satu beda dengan sa'ah yang kedua, meskipun lafaznya sama persis. Wa qaulihim, juga seperti ucapan mereka, sa'ilul laimi yarji'u wa dam'uhu sa'ilun. Itu ada kata sa'il yang pertama dan sa'il yang kedua. Sa'il yang pertama itu artinya orang yang meminta. Orang yang meminta. Kemudian sa'il yang kedua artinya mengalir. Sama ya, sama bentuknya tapi maknanya beda. Jadi kalau sa'ilun itu dari kata sa'ala yas'alu, meminta ya, atau bertanya. Sementara sa'il yang di belakang itu dari kata sa'ala yasilu, mengalir. Meskipun kata yang digunakan sama, maknanya berbeda. Itu jinas yang tam ya. Kemudian ada yang kedua, jinas yang nakis.
Wa huwa ma tasyabaha bihi lafzah, yaitu yang mirip padanya kedua lafaznya, mirip, tidak sama tapi mirip. Qaulihi subhanahu, seperti firman Allah subhanahu, alladzi dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang mirip di situ kata yahsabun dengan yuhsinun. Tidak sama tapi mirip ya. Kemudian wa qaulihi, juga firman-Nya, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Perhatikan redaksi taqhar dan tanhar. Ini kita tidak bahas makna ungkapannya ya, karena ini muhassinatul lafziyah, memperindah dari segi lafaz. Jadi kita fokus ke lafaznya. Nah, itu yang pertama tadi al-jinas ya, muhassinatul lafziyah yang pertama al-jinas. Yang kedua wa minhul iqtibas, di antaranya adalah al-iqtibas. Apa iqtibas itu? Wa huwa akhdhu syai'in min kalamillahi au kalamin nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengambil sesuatu dari firman Allah atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mazjuhu ya, itu bacanya wa mazjuhu ma'a kalamin manzum, dan mencampurnya dengan ucapan, baik itu yang dinazamkan atau dinasarkan, yang bentuknya syair atau mansur, atau dalam bentuk kalimat prosa. Walau ma'a taghyirin yasir, meskipun dengan perubahan sedikit. Jadi ada ayat atau ada hadis ditiru bentuknya, lalu kemudian digunakan dalam ungkapan kita. Bisa dicampur juga dengan bahasa yang lain. Itu namanya iktibas. Wa qaulihi, seperti ucapannya, ucapan penyair ya. Yauma ya'til hisabu ma li zalumin min hamimin wala syafi'in yuta'. Ini sebetulnya iktibas, mirip dengan bunyi ayat Al-Qur'an. Nanti kita akan lihat di belakang. Baik ya, al-idah penjelasannya. An-naw'u tsalitsu min anwa'il balaghah huwa al-badi'. Jenis ketiga min anwa'il balaghah, dari jenis atau dari jenis ilmu balaghah, bagian ilmu balaghah huwal badi', yaitu ilmu badi'. 1 dan 2 itu sudah kita bahas yang lalu ya, yaitu ilmu ma'ani dan ilmu bayan. Yang ketiga adalah ilmu badi'. Wa huwa min zinatil qawli wa zukhrufuh, yaitu merupakan aksesoris, perhiasan dari ucapan dan aksesorisnya yang membuat indah. Lianna ilmal ma'ani fi ahwalil lafzi wal isnadi wa mutabaqati muqtadal hal. Karena ilmu ma'ani itu dalam perkara keadaan lafaz, penyandaran dan kesesuaian dengan situasi keadaan. Wa ilmul bayan atau wa ilmal bayan. Sementara ilmul bayan uslubun min asalibil idahil lati tujallil makna, merupakan uslub di antara uslub penjelasan yang mempercantik makna, wa tuwaddihu manzilatah, dan menjelaskan kedudukannya. Atau kalau diberikan sebagai perumpamaan, sini beliau sampaikan fal ma'ani ka usulis syajarati wa aqsaniha. Ilmu al-ma'ani itu seperti pokok pohon dan dahan besarnya. Ada seperti pohon, kemudian ada cabang-cabangnya. Itu ilmu al-ma'ani. Wal bayanu bimanzilati awraqiha. Sementara al-bayan itu berkedudukan sebagai daunnya. Wa ilmul badi'i bimanzilati zahruha, ya, az-zahriha. Sementara ilmu badi' bimanzilati zahriha, berkedudukan sebagai bunganya. Kurang lebih seperti itu ya, hubungan 3 ilmu itu. Wa huwa kan naqshi fil bait, ya, itu seperti ini ilmu ilmu badi', ini seperti ukiran di
di rumah ya. Jadi sebagai yang mengindahkan dia, membuat dia menjadi indah. Wazinati fi libasil insan, seperti perhiasan pada pakaian manusia, ya, aksesoris. Li'annahu naw'un min at-tahsin. Karena dia merupakan jenis ya yang dari tahsin, yang memperindah. Wa awwalu man sannafa fihi Abdullah bin al-Mu'taz, yang pertama kali menyusun terkait hal ini adalah Abdullah bin al-Mu'taz ya. Dia wafat tahun 274 Hijriah. Wa minhu ma'nawiyyun wa minhu lafziyyun. Di antaranya ada yang maknawi, ada juga yang lafzi. Insyaallah kita bahas ini adalah yang lafzi ya. Faminal muhassinatil lafziyah, di antara bentuk muhassinat al-lafziyah yang memperindah hiasan lafziyah itu adalah yang pertama al-jinas. Bahwa anwa itu ada beberapa macam ya, lakinil masyhuru minhu naw'an, tetapi yang masyhur darinya itu ada dua macam. Haduhumat tam, yang pertama adalah yang tam, kama fil ayah, seperti dalam ayat tadi ya, yang menggunakan dua kata sa'ah. Fa innal hurufa fi kalimati sa'ah, karena huruf pada kata sa'ah itu muttafiqah, bersesuaian, sama, ada dua. Walakinnal ma'na mukhtalif, tetapi maknanya berbeda. Jadi makna yang pertama sa'ah artinya kiamat, kemudian makna yang kedua artinya saat. Walam yarid fil Qur'ani min hadzal naw'i ghairu hadzihil ayati fi ma'alam. Dan tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dari jenis ini selain ayat tadi. Ya, sebatas yang aku ketahui. Ini kata penulis kitab. Wa warada fi syi'ri katsiran, terdapat di dalam syair banyak. Minhu qaulu Abi Nuwas, di antaranya adalah ucapannya Abu Nuwas. Ya. Abbasun izah tadamal waq. Perhatikan ungkapan Abbasnya dua kali ya. Jadi Abbas yang pertama dengan Abbas yang kedua itu berbeda ya. Jadi Abbas yang pertama itu artinya apa? Bisa berarti singa ya. Itu bisa juga berarti orang yang banyak merengut ya. Sementara Abbas yang kedua itu orang, nama orang. Demikian pula yang dibawa wal fadlu fadlun. Al fadlu yang pertama itu apa? Nah, berbeda dengan fadlu yang kedua. Karena al fadlu itu bisa nama orang, bisa juga berarti apa? Keutamaan. Ya. War rabi'u rabi' sama juga ya. Rabi' bisa artinya musim bunga. Ya, musim semi ya. Bisa juga berarti nama bulan. Ya, atau nama orang juga bisa. Jadi bisa sebagai nama, bisa sebagai kata. Itu maksudnya. Wa qauli, seperti ucapanku ya. Sini juga beliau berkata, Allah ya zabiyal fala afala tadi'u majlisana ya in najamna afala. Dia mengulangi kata afal. Kata afala di situ di catatan kaki beliau katakan afal itu minal ya, dari kata full, maknanya adalah ghaba, hilang ya. Jadi afal ya, tapi diberikan alif di belakang itu untuk wal alifu fihi lil irsal ya, untuk irsal. Biasanya aturan bait ya, si alif di belakangnya. Tapi dia mengulang kata afal. Nah, afal yang pertama dengan afal yang kedua itu maknanya berbeda. Itu yang disebut dengan jinas ya. Sama persis hurufnya, katanya, tetapi maknanya berbeda. Bestani yang kedua al-jinasun nakis. Jinas juga tapi yang nakis, bukan tam. Huwa katsir, ini juga banyak, kama fi yuhsinuna wa yahsabun. Sebagaimana dalam ayat tadi, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna. Dari kata yahsanu dan yuhsinun dan yahsabun. Tidak sama memang katanya, tapi mirip, tasyabah. Jadi fil ayat, dalam ayat.
Wa kadzalika taqhar wa tanhar. Demikian pula kata taqhar dan tanhar. Di dalam hadis juga ada ini contohnya wa nahwu ya. Inna bilalan yu'azzinu bilail. Bilal bilail. Nah, itu mirip bunyinya. Sungguhnya Bilal azan di malam hari. Ini azan pertama subuh, sebelum subuh. Wa qaulihi subhana juga firman-Nya subhana wa hum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Perhatikan yanhauna anhu dan yanauna anhu. Beda satu huruf. Itu jinas juga, tapi jinasnya nakis. Kemudian wa minhul iktibas, di antaranya juga ada al-iktibas. Ya, iktibas tadi apa? Ada ayat atau ada hadis yang digunakan dalam ucapan mirip, tidak sama dengan ayat hadis, tapi mirip. Kama fil baitil mazkur, sebagaimana dalam bait yang disebutkan tadi. Lihat baitnya itu, yauma ya'til hisabu ma lizalumi min hamimin wala syafi'in yuta. Itu sebetulnya fa innahu muktabasun min qaulihi subhana. Itu terambil atau iktibas dari firman-Nya subhana wa anzirhum yaumal azifati idzil qulubu ladal hanajiri kazimin. Nah, ini di belakang. Ma lizalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Maka qaulil Hariri, seperti juga ucapan Al-Hariri, falam yakun illa kalamhil basari aw huwa aqrabu hatta ansyada faqr. Jadi ada ungkapan illa kalamhil basari aw huwa aqrab. Ini juga iktibas dari ayat Al-Qur'an. Ya. Atau kalau guru saya dulu kasih contoh, misalnya memotivasi orang untuk menulis, wala tamutunna illa wa antum katibun. Nah, gitu ya. Inilah kalian mati kecuali menjadi penulis. Nah, itu namanya iktibas. Ada ayat atau ada hadis yang kita gunakan redaksinya, tapi kita sesuaikan sedikit dengan maksud kita. Nah, redaksi besarnya itu mirip. Wa qalu Ibnu Hajar ya Al-Asqalani ya, ucapan Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadal awazilu fi hadisi madami'i lamma jarakal bahri sur'ata sayrih habastuhu li'asuna sirra hawakum hatta yahudu fi hadisin ghairi. Nah, ini ungkapan yang terakhir, hatta yahudu fi hadisin ghairi. Ini ada dalam beberapa ayat Al-Quran. Ada di surah An-Nisa, di surah Al-An'am juga ada, hatta yahudu fi hadisin ghairi. Wa qauli, seperti juga ucapanku, penulis kitab ini juga bikin, ya hadzal ladzi yaftinakum bi sya'rihi atau bi syi'rihi wa nasrih yuridu ay yukhrijakum min ardikum bi sihri. Ini mirip dengan ucapannya punggawanya Firaun ketika melihat mukjizat Nabiullah Musa alaihissalam, lalu kemudian dia katakan ini yuridu ayyukhrijakum min ardikum. Musa ini ingin memprovokasi kalian, mengeluarkan kalian dari negeri kalian dengan sihirnya, padahal bukan sihir kan. Jadi itu iktibas namanya. Baik, kita tambah sedikit ya. Wa minhu saja', di antaranya adalah bentuk saja'. Saja' ini sudah jadi bahasa Indonesia. Bunyi akhir yang mirip. Wa huwa tawafuqul fasilataini fil harfil akhir fil nasr, yaitu bersesuaiannya fasil, jadi huruf bagian akhir fil harfil akhir. Jadi bersesuaiannya fasil itu pas ujungnya kalimat itu ya. Pemisah antara baris satu dengan baris berikutnya. Fil harfil akhir, jadi bersesuaian dalam huruf akhir. Fil nasr, ya, dalam ucapan prosa. Qauli sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini banyak ya. Misalnya beliau katakan at'imut ta'am. Perhatikan akhirnya itu am ya. At'imut ta'am, wafshus salam, wasilul arham, wasallu bil laili wan nasu niyam,
tadkhulul jannata bisalam. Ya, terasa sajaknya. Ujungnya am. Itu sajak namanya. Nah, di catatan kaki ada yang menarik di situ, beliau sampaikan wa min husnil ittifaqi wal insijam, di antara bagusnya kesesuaian dan keselarasan, anna rawiyahu minas sahabati Abdullah bin Salam, bahwa perawi hadis ini dari kalangan sahabat itu namanya Abdullah bin Salam. Itu namanya sajak ya. Wa minhul qalb, di antaranya adalah qalb. Qalb ini mengubah susunan, membalik susunan. Wa qauli syair, seperti ucapan penyair. Perhatikan itu, kita tidak bahas maknanya ya, perhatikan lafaznya. Mawaddatuhu tadumu likulli haulin wa hal kullun mawaddatuhu tadum. Anda perhatikan, itu Anda baca dari belakang itu sama dengan ditulis dari depan dengan dibaca dari belakang. Bisa dilihat. Perhatikan mawaddatuhu, kemudian yang terakhir kan tadumu. Mawaddatuhu terdiri dari mim, waw, dal dan ta. Nah, kemudian tadumu dari belakang ya. Mim, waw, dal dan ta. Kemudian ha, mawaddatuhu ada ha. Ya. Dari belakang lagi ada ha, kemudian tadumu lagi ya. Begitu seterusnya ya. Seperti dibaca dari belakang. Sama ya. Kecuali ada satu huruf di situ sebagai cerminnya, yaitu huruf lam. Huruf lam terakhir itu mawaddatuhu tadumu likulli haulin. Linnya itu tidak ada ininya. Tidak ada. Itu sebagai cerminnya. Nah, kemudian di belakang itu perhatikan haul, waw, ha dan waw. Itu di bawah jadi waha, ya. Perhatikan ya. Jadi, atau di Al-Qur'an juga ada beberapa yang begini, wa fil Qur'an ya. Kullun fi falakin. Perhatikan redaksi kullun fi falakin. Ya, falakin kalau Anda baca dari belakang hurufnya ya, hurufnya. Dari kullun itu huruf kaf, lam, kemudian fa. Kalau Anda baca dari belakang ya sama kan? Kaf, lam, fa. Nah, itu ya-nya sebagai cerminnya. Bisa dipahami itu. Itu ibarat cermin dah. Yang di kanan dengan yang di kiri hurufnya sama. Demikian pula wa rabbaka fakabbir. Perhatikan ungkapan rabbaka fakabbir. Selain huruf ya di situ ya. Nah, huruf fa-nya yang menjadi apa? Jadi cerminnya. Ya, bisa dipahami ya? Nah, itu namanya al-qalb. Wa minhu luzumu ma la yalzam. Nah, di antaranya adalah melazimi apa yang tidak lazim. Apa itu? Wa huwa ayaji'a qabla akhir harfir rawi min asy-syi'ri awil fasilati fi saj'i bima la yalzim. Yaitu mendatangkan sebelum akhir huruf yang ada dalam dari syair atau fasilah pada sajak dengan apa yang tidak lazim. Maksudnya untuk agar bisa sesuai bunyinya. Kalau luzumiyati Abil Ala, seperti nanti contohnya luzumiyatnya Abul Ala. Nanti ada contoh di belakang. Wa dhabitul husni fi zalika wa fi jami'i alwanil badi'. Bentuk keindahan dalam hal itu dan juga di seluruh jenis badi' itu apa? Antakunal alfazu tabi'atan lil makna. Lafaz-lafaznya ikut kepada makna. Jadi bukan juga asal indah tapi maknanya rusak, bukan. Ya, nggak boleh juga bikin misalnya saja tapi merusak makna. Ya. Wa man nasara al-alfaza 'ala al-ma'ani fa huwa zalimun lil bayan. Siapa yang mengunggulkan lafaz atas makna, dia zalim kepada ilmu bayan. Jadi ilmu bayan itu ya namanya maksudnya ya memang untuk memperindah, bukan merusak makna. Jadi kalau sampai berfokus pada aksesoris tetapi justru merusak yang asli, nah, itu berarti salah. Tidak begitu tujuannya aksesoris ya. Sama kalau misalnya kalau masakan ya, kita misalnya bikin apa ya, soto ayam lah misalnya, terus atau sapi lah begitu. Tapi rasa dagingnya itu hilang, ketutupan sama bumbu-bumbu aksesorisnya. Jadi kalau aksesoris yang lain-lain itu
Malah itu yang menonjol rasanya dibandingkan menu utamanya. Itu kan berarti keliru fungsi aksesoris itu. Aksesoris itu memperindah, bukan malah menghilangkan atau merusak yang asli. Ibarat pakaian, kalau ada perhiasan itu malah memperindah pakaian, bukan malah orang lihat aksesorisnya, pakaiannya nggak dianggap, bukan begitu ya. Jadi jangan sampai lafaz mengkhianati makna. Lafaz itu meskipun dibuat indah segala macam, justru harus mengokohkan makna, bukan malah mengkhianati maknanya gitu. Baik ya. Al-idah minal muhassinatil lafziyatis saja'. Di antara bentuk muhassinat lafziyah adalah saja'. Bahwa fil Qur'ani katsir, ya, dalam Al-Qur'an banyak ya. Kalau Anda baca akhir-akhir ayat itu kan banyak bersaja. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha, gitu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu bersaja ujungnya. Wa amma asja'un nasi fakatsirun minha mutakallafun wa takallufu munafirun litaba'il balag. Adapun sajak orang atau manusia itu banyak yang mutakallaf, tadi itu maksa, sajaknya maksa demi mengejar kesesuaian bunyi, merusak makna. Wa takallufu munafirun litaba'il balag. Sikap takalluf, sikap maksa itu apa? Bertentangan dengan tabiat ilmu balaghah, menyelisihi, lari dari tujuan ilmu itu ya. Jadi kalau saja cukup jelas lah ya, dalam hadis juga banyak tadi contohnya yang itu bunyinya. Kemudian wa amal qalb wa yuqalu lahu al mustawi aidan. Ya, adapun al qalb membalik tadi itu dikatakan juga mustawi aidan. Fahuwa yaitu yuqra al-kalamu min akhirih kama yuqra'u min awal, yaitu bisa dibaca kalam dari belakang, dari akhirnya sebagaimana dibaca dari awalnya. Al-baitul mazkuru fil matni la azunnu anna ahadan yatahayya'u lahu mislahu suhulatan wa salalah. Bait yang disebutkan dalam matan, tidaklah aku mengira bahwa ada seseorang yang bisa menyiapkan yang semisalnya dengan mudah dan ringan. Itu tidak gampang bikin bait yang qalb gitu ya. Wa yumassalu lahu aidan biqauli subhana, bisa juga diberi contoh ya, juga dengan firman-Nya subhana wa rabbaka fakabbir ya. Wala yastaqimul istishhadu bihi illa ma'a ghairil wawi. Tidak lurus istishhad dengannya, menggunakannya sebagai bukti, kecuali ma'a ghairil wawi, dengan tanpa waw. Jadi rabbaka fakabbir saja. Rabbaka fakabbir. Maka qauli ba'dihim, seperti ucapan sebagian mereka ya, aranal ilahu hilalan anara. Ini juga sama ya. Kalau Anda baca dari belakang, hurufnya juga sama. Kemudian yang terakhir tadi luzumu ma la yalzam. Aw amma luzumu ma la yalzam fa qali abil ala'il ma'arri. Seperti ucapan Abul Ala al-Ma'arri fi diwanihil musammal luzumiyat, ya, dalam dewan atau diwannya yang dinamai al-luzumiyat. Di sini beliau katakan la tatlubanna bi alatin laka hajatan qalamul balighi bi ghairi jiddin magzalu. Perhatikan lafaz magzalu nanti ya, di bawah ya. Sakanus sama kanis sama ukilahuma haza lahu ramhun wa haza a'zalu. Jadi ungkapan magzalu dengan a'zalu, nah itu yang dia sesuaikan. Sebetulnya kata Syekh Al-Harbi di sini, falau qala wa haza awwalu, seandainya beliau katakan wa haza awwalu di ungkapan terakhir itu kan, haza a'zalu, seandainya beliau ganti menjadi haza awwalu, la sahha, itu sungguh sudah benar. Karena yang dituntut itu kan sebetulnya huruf terakhirnya saja. Walam yakun fihi aib, tidak ada padanya aib, artinya sudah benar. La walakinnahu iltazama bimuwafaqatil harfil akhiri wallazi qablah. Tetapi beliau beriltizam, ingin ya mengharuskan untuk muwafaqah,
sesuainya huruf terakhir dan yang sebelumnya. Jadi 2 huruf. Huruf zal dan huruf lamnya. Dia mau samakan, bukan hanya lamnya saja. Demikian pula dalam Al-Qur'an, wa fil Qur'an fa'amal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Itu ada 2 huruf terakhir yang sesuai. Ya. Har 2 huruf. Wa huwa mithalun lis-saj'i aidan. Itu contoh untuk sajak juga. Jadi setidaknya dari pembahasan pertama ini kita sudah melihat muhassinat lafziyah yang memperindah dari segi lafaz. Ada beberapa contoh, ada berapa jenisnya tadi. Ada jinas yang tam, ada yang nakis, kemudian ada iktibas. Iktibas itu mengambil inspirasi dari ayat atau hadis, ya, kemudian disesuaikan sedikit. Kemudian ada sajak, ya, sajak sudah biasa kita baca ya, dalam bahasa Indonesia juga banyak. Kemudian yang unik adalah qalb. Baik, kalau luzum ma la yalzam ini agak mirip sebetulnya dengan saja. Tapi bukan hanya huruf akhirnya, tapi huruf sebelum akhir juga diselaraskan. Wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah pertemuan mendatang baru kita bahas muhassinat ma'nawiyah. Ya. Tapi sebelum saya tutup, kalau ada yang mau didiskusikan silakan. Nanti muhassinat ma'nawiyah ini yang paling banyak ya. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahannya kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.